Hai, selamat bertemu lagi di Botani Channel. Semuanya sehat selalu dan bahagia ya. Hari ini saya ingin sharing pada para pencinta Botani Channel. Mungkin selama ini kita sudah tahu ya, karena ini adalah bunga yang cukup banyak di negara kita. Ya, ini adalah salah satu bunga tropis, khas bunga tropis. Karena dia memang harus hidupnya di negara tropis seperti negara kita. Bunga ini sejenis perdus sebetulnya. Ini adalah bunga sepatu ya, bunga sepatu. Bunga sepatu biasanya mungkin setahu para pecinta Botani Channel ada yang helaiannya cuman satu ya, satu kelopak gitu ya. Kelopaknya tidak bertumpuk-tumpuk, tapi hanya satu tingkatan. Nah, kebetulan ini ada yang bertumpuk dan warnanya ungu. Sebetulnya kalau untuk warna ini tuh ada beberapa ya. Untuk bunga sepatu ini ada yang pink, ada yang ungu, ada yang merah dan putih. Tapi kebetulan saya hanya memiliki yang ungu. Nah, mungkin untuk bunga sepatu ini daunnya hampir sama. Sebentar ya, saya muter dulu ya ke sebelah sana supaya kita lebih dekat dengan bunga sepatunya ya. Sebentar. Nah, untuk daunnya sendiri dia sama ya. Dia daunnya daun tunggal seperti ini, daun tunggal. Kemudian petulangannya juga jelas, hanya dilekukan lancipnya ini dia ada semacam gelombang-gelombang seperti itu. Ada semacam gelombang yang melancip. Nah, untuk batangnya sama dengan bunga sepatu yang biasa, dia silindris dan agak berkayu gitu ya. Ini kebetulan masih pendek ya bunga sepatunya, karena bunga sepatu ini bisa lebih tinggi, lebih besar. Nah, untuk kuncupnya kita lihat seperti ini. Kuncup pertama kali nanti dia akan mekar seperti ini. Nah, dan mekar seperti itu, cantik ya. Setelah mekarnya dia bertumpuk-tumpuk. Untuk bunganya itu jadi kelopak bunganya itu bertumpuk, tidak beraturan. Kalau mawar kan beraturan bertumpuknya ya, selapis demi selapis. Kalau ini tidak beraturan, cenderung karena kelopaknya memang cenderung keriting, tapi lucu sih. Nah, untuk penanaman bunga sepatu ini sebetulnya mudah ya. Tipsnya untuk menanam bunga sepatu ini bisa dilakukan di area lahan seperti ini. Kalau di area lahan seperti ini nanti kecenderungannya nanti akan tinggi dan besar, kecuali kalau kita rajin memangkasnya. Tapi bisa juga kita lakukan di pot gitu. Untuk di pot juga bisa. Nah, untuk penanamannya pertama kali seperti biasa, tanamannya tanahnya ini kita gemburkan. Setelah gemburkan kemudian ditambah dengan pupuk kandang dan campuran kompos ya. Kemudian diamkan beberapa saat, baru kita tanam bunga sepatunya ini sendiri. Nah, bunga sepatu ini sendiri harus memiliki aliran air yang mengalir bagus, karena dia tidak kuat untuk yang becek ya, nanti dia cepat busuk. Tapi bunga sepatu ini juga membutuhkan sinar matahari yang cukup banyak, antara 4-6 jam satu harinya. Karena kalau misalkan dia tidak dapat sinar matahari, dia malas berbunga, kemudian pertumbuhannya juga kurang bagus. Tapi kalau terlalu teduh, yaitu nanti tidak berbunga ya, tidak berbunga seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk pemupukannya itu bisa dilakukan 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali setelah ditanam seperti ini. Kita bisa
ditaruh di seputaran sini, di seputaran tanamannya, atau pakai yang disemprot gitu. Kemudian yang lainnya untuk menanam bunga sepatu ini sebetulnya sih sangat gampang ya. Tadi selain dia harus tanah gembur, kemudian harus kena sinar matahari, juga yang harus diperhatikan mungkin dia suka diserang hama ya. Hamanya biasanya kutu putih atau laba-laba juga suka. Jadi pakailah insektisida kalau kita lihat, dan ini harus rajin, seminggu sekali kita harus perhatikan tanaman kita apakah kena hama atau tidak. Jadi kalau misalnya ada kena hama baru kita semprot, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Untuk penyiraman setiap hari dia harus rutin karena dia tidak tahan kekeringan, karena dia butuh lembab tapi tidak becek. Kalau becek nanti dia busuk, kalau kekurangan air dia kering dan tentunya tidak berbunga dan akhirnya mati ya. Nah, untuk yang lainnya yang perlu diperhatikan yaitu pemangkasan. Nah, kayak seperti ini nih, kalau udah ada bunga mati langsung aja kita potong seperti ini nih ya. Kita potong sebentar, ini saya cuma sendirian sih. Nah, kita potong, biarkan gitu. Jadi kita habiskan aja yang yang udah jelek-jelek bunganya, yang udah mati, biar nanti si bunganya berbunga lagi. Jadi pada dasarnya seperti itu. Terus pemangkasan untuk daun juga kalau misalkan akan nggak pengen terlalu tinggi, dipangkas perlu ya. Untuk daun juga perlu dipangkas. Untuk pemangkasan secara keseluruhan itu misalnya udah tinggi banget, jangan langsung drastis langsung dipangkas banyak-banyak, karena minimal disisakan 2/3 dari pohonnya itu sendiri. Jadi jangan sampai hampir semua dipangkas, nanti dia terganggu untuk pertumbuhannya. Nah, hanya itu mungkin untuk perawatan dari bunga sepatu yang cantik ini. Jadi tadi pertama penyiraman harus rutin, kedua harus kena sinar matahari, ketiga pemangkasan. Oh iya, satu lagi mungkin selain pemupukan, pemangkasan, juga pembersihan daerah sekitar tanaman. Jadi harus bersih, jangan ada gulma-gulma atau rumput liar yang ada di sekitarnya yang mengambil makanan nutrisi dari kembang sepatu ini. Mungkin begitu untuk ini. Tapi kalau misalkan ingin ditanam di pot itu juga bisa. Jadi gunakan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang dan kompos ya, atau kompos. Kemudian masukkan seperti biasa, karena misalkan kita tanaman ini bisa perbanyakannya bisa dari biji atau bisa juga dari stek. Tapi sekarang sudah banyak yang online ya, bisa misalnya kita beli online atau di kios-kios tempat bunga kita beli. Nah, kita pindahkan ke pot, tapi yaitu tadi tanahnya harus dicampur dengan pupuk kandang dulu ya. Setelah dicampur dengan pupuk kandang, kemudian kemudian dimasukkan tanamannya itu, kemudian baru kita tutup dengan tanah yang sudah dicampur kompos juga. Nah, setelah itu padatkan, kemudian disiram. Tempatkan, kalau pot itu tempatkan di tempat ruangan yang terkena sinar matahari gitu. Nah, untuk selanjutnya sama penyiraman, pemupukannya sama rutin seperti yang ada di dalam luar ruangan juga gitu. Jadi pada prinsipnya sama, baik di pot maupun di luar ruangan sama untuk perawatan. Mungkin itu untuk bunga sepatu tumpuk ya, berwarna ungu ini. Cantik sih, cantik banget tuh. Dia bertumpuk-tumpuk, banyak sekali pertumpukannya di dalam itunya.
terus benang kalinya kuning ya. Ini ada bermacam warna sih sebetulnya, tapi saya kebetulan ini semuanya rasanya ungu karena memang waktu itu ingin seputaran di sini ungu semua, tapi belum mekar semua, baru kuncup-kuncup dikit. Nanti kalau udah mekar mungkin kita posting lagi ya. Oke, terima kasih sudah menonton Botani Channel. Bila ini dirasa bermanfaat, mohon di like, share, dan di subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sehat terus. Assalamualaikum.